Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini kita bertemu di dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Celestiani Peter Skarayan, Pendeta Jemaat dari GPIB Jemaat Eklesia Aeropas. Mengawali hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Nehemia pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelumnya mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan perkenankan bagi kami untuk kami nikmati. Kiranya di sepanjang hari ini kami selalu ada dalam tuntunan tangan Tuhan. Karena itu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami untuk menuntun kami memahami firman-Mu dan selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari kitab Nehemia pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Namun akan saya bacakan pada ayatnya yang pertama. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita punya rencana untuk membangun dalam sebuah persekutuan, pasti langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk panitia. Mengapa membentuk panitia? Karena kita akan mempersiapkan orang-orang yang akan bekerja dalam pembangunan tersebut. Biasanya orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang dinilai mau mengorbankan waktu, tenaga, memberi ide, memberikan semangat, bahkan terus setia, memberikan yang terbaik pada pekerjaan tersebut. Nah, hal yang demikian juga dilakukan oleh Nehemia ketika ia memulai pembangunan tembok Yerusalem. Kalau kita menyimak dalam catatan Nehemia di pasal yang ketiga ini, maka kita menemukan bahwa Nehemia mempersiapkan pekerjaan pembangunan ini dengan baik. Mengapa dikatakan demikian? Sebab Nehemia mencatat setiap orang yang terlibat dalam pembangunan ini. Dengan sangat detail ia juga menjabarkan tugas, tanggung jawab, peranan mereka masing-masing. Dengan kata lain bahwa Nehemia mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat apik. Ia tidak bermain-main, tetapi dengan penuh kesungguhan hati ia mempersiapkan pekerjaan pembangunan ini. Hal pertama yang bisa kita perhatikan di ayat yang pertama, yang menjadi fokus bacaan kita, bahwa di sana dikatakan imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Dengan menabiskan pintu gerbang domba, ini menandakan bahwa mereka mengawali pekerjaan ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan menyertai segala proses pembangunan tembok Yerusalem hingga terselesaikan dengan baik. Di langkah awal, mereka melibatkan Tuhan, karena percaya bahwa ini adalah pekerjaan dari Tuhan. Kemudian, hal yang kedua, dari pembacaan ini juga dengan apiknya kita melihat dari catatan Nehemia ini bahwa ada nama-nama di sana, nama-nama keluarga yang terlibat dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kalau kita perhatikan ada begitu banyak orang-orang Yahudi yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan ini. Dari segala lapisan dan golongan, segala profesi, mulai dari para imam besar, kemudian sampai kepada tukang emas, bahkan seorang juru campur rempah-rempah pun terlibat di dalam pembangunan ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak peduli kelas sosial, tidak peduli golongan, tidak peduli keluarga mana, profesinya apa, tetapi dengan penuh sukacita mereka berpartisipasi, mereka turut serta dalam perbaikan dan pembangunan tembok Yerusalem. Dengan kesatuan hati juga mereka tahu bahwa mereka punya tujuan yang sama, segera membangun tembok Yerusalem.
sebagai lambang perlindungan dan kekuatan mereka. Oleh karena itu dengan giat mereka bersatu hati mengerjakan pekerjaan ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini menarik sebab di dalam kitab Nehemia kita melihat bahwa begitu banyak orang terlibat dalam pekerjaan pembangunan ini. Artinya bahwa ada tangan Tuhan yang secara diam-diam menggerakkan hati umat agar umat bersedia memberi diri dalam pekerjaan pembangunan ini. Hal menarik yang menjadi catatan seorang penafsir bahwa dalam kitab Nehemia kita tidak akan melihat tangan Tuhan yang spektakuler sebagaimana yang seringkali kita lihat di kitab-kitab lainnya. Tetapi dalam kitab Nehemia kita akan melihat tangan Tuhan yang spektakuler itu justru menggerakkan hati banyak orang. Bahwa tangan Tuhan yang spektakuler itu terwujud dalam kesediaan hati pribadi untuk turut serta dalam pembangunan. Berarti bahwa tangan Tuhan itu menggerakkan hati setiap orang. Bahwa tangan Tuhan itu menopang, menyertai, dan menggandeng umat untuk terus bekerja bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari teks Alkitab ini maka kita menemukan pesan bahwa dalam mengerjakan proyek Tuhan, bahwa dalam pelayanan, dalam kesaksian, bahkan dalam mengerjakan pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing jemaat, hal terpenting ada 3, yakni koordinasi, partisipasi, dan kesatuan hati. Dimulai dari koordinasi, bahwa perlu dipersiapkan dengan baik sejak semula. Siapa yang akan bekerja, bagaimana pembagian tugas kerja dan tanggung jawab, bagaimana kita memilih setiap orang yang akan terlibat di dalamnya. Bagaimana kita memberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat. Agar setiap orang yang terlibat di dalamnya tidak terlibat karena paksaan, tetapi mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, hal pertama harus dipersiapkan dengan baik. Harus dikoordinasikan dengan matang. Kemudian hal yang kedua, partisipasi. Partisipasi berarti jelas bahwa dalam pekerjaan pelayanan, kesaksian, bahkan pembangunan membutuhkan kesediaan jemaat untuk turut serta. Bagaimana jemaat memberi diri untuk turut serta dalam pekerjaan Tuhan. Memang kalau dalam perihal partisipasi pasti ada tantangan dan rintangan. Sebagaimana Nehemia di ayatnya yang ke-5b. Di sana dikatakan hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Ada juga orang-orang yang tidak berkenan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Namun apakah ini menjadi halangan yang membuat kita berhenti? Tidak. Mereka hanya sebagian kecil dari tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Tetapi masih ada begitu banyak orang yang siap memberi diri. Oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana kita mengajak, bagaimana kita terus mendorong mereka untuk mau berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian hal yang ketiga adalah kesatuan hati, yang berarti bahwa kita tahu tujuan kita bersama dalam pekerjaan, pelayanan, kesaksian, pembangunan tubuh Kristus. Tujuan kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, dalam segala hal yang kita kerjakan, kita sadar bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita berikan adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, kita diajak bersama untuk mari miliki kesediaan untuk bekerja bagi Tuhan. Jangan tolak setiap tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita. Selagi kita masih punya kesempatan, masih ada waktu, masih diberikan kesehatan, maka teruslah berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Ingat bahwa apa yang kita kerjakan adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita juga percaya bahwa di balik setiap usaha yang kita berikan, ada tangan Tuhan yang selalu menggendong dan menopang kita. Ada tangan Tuhan yang selalu terulur menolong kita.
Kiranya Tuhan memberkati kita untuk selalu bisa memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Mari bersama kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh menyapa kami di pagi hari ini. Firman yang mengingatkan kami agar kami memiliki kesediaan hati untuk selalu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kami sadar bahwa apa yang kami bisa beri bagi Tuhan harus kami berikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar di hari ini selalu kami ingat dan selalu kami lakukan di setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan di sepanjang hari ini kami memohon tuntunan penyertaan Tuhan bagi kami. Bahkan karuniakanlah bagi kami hati yang penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Agar di hari ini kami terus merasakan damai dan sejahtera itu. Berkati hidup keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan dan kesaksian gerejamu. Agar kami terus merasakan bagaimana tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Amin. Selamat pagi dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita.